Ya, terima kasih Ibu Pimpinan. Yang pertama yang saya pahami adalah Dewas dan pimpinan KPK ini kan satu organ yang sama, levelnya sama gitu. Tapi saya bisa menganalogikan, karena saya sebelumnya pernah jadi komisaris utama di satu perusahaan, yang dimana komisaris itu kan mengawasi direksi dalam menjalankan tugas. Walaupun tidak, ini posisi tidak sama, Dewas dengan pimpinan KPK itu kan kurang lebih sejajar ya. Komisaris di atas, direksi di bawah. Tapi saya bisa mengusulkan bahwa pola kerja komisaris dan direksi itu bisa diterapkan di Dewas dan pimpinan. Jadi saya mengusulkan kalau saya terpilih, saya akan mengusulkan ke tim untuk mengadakan pertemuan rutin antara Dewas dengan pimpinan KPK. Seperti di korporasi swasta itu kan paling tidak sebulan sekali kami ketemu untuk bicara apa yang dilakukan oleh direksi dan apakah ada pelanggaran yang dilakukan, dan komisaris bisa memberikan masukan kalau dilihat ada tanda-tanda bahwa direksi melenceng nih dari arah yang sudah digariskan. Saya kira pola itu bisa diterapkan antara Dewas dan pimpinan KPK. Kalau yang sekarang persepsi saya Pak Habib, ya, kalau saya lihat dari luar, ini seolah-olah Dewas jalan sendiri, kemudian pimpinan KPK jalan sendiri, dan masing-masing ingin tampil jadi jagoan sendiri masing-masing. Gitu. Saya kira itu tidak demikian, karena kembali lagi ke sapu tadi Pak Inca. Jadi lidi itu kalau satu itu nggak ada gunanya, itu gampang patah. Tapi kalau dia bersatu jadi satu sapu, itu bisa mukul orang pun bisa gitu. Jadi kalau Dewas tidak bersatu dengan pimpinan KPK, orang luar akan lihat bahwa KPK itu lemah karena di antara mereka sendiri saling gontok-gontokan gitu, saling menjatuhkan, saling cari panggung gitu. Jadi saya kira Dewas dan pimpinan ini harus jadi satu kesatuan. Ibarat tadi, lidi kalau satu itu akan gampang patah, tapi kalau dia bersatu bisa jadi alat pemukul yang keras. Tadi menarik dari pertanyaan Pak Riwanto dari Golkar tadi bahwa kasus apa yang ya kalau kita bilang yang paling menyorot massa. Yang terakhir ya pimpinan KPK yang terakhir Pak Firly. Sejak beliau menjabat jadi ketua KPK itu ada beberapa kasus yang terkait beliau. Kasus helikopter, kemudian yang terakhir adalah upaya pemerasan terhadap tersangka KPK, yaitu mantan Menteri Pertanian SYL. Jadi saya kira itu pelanggaran etika yang sangat berat Pak Riwanto, karena Anda harusnya menegakkan integritas, harus memberantas korupsi, tapi Anda kolaborasi atau dengan tersangka. Jadi saya kira itu pelanggaran etika yang sangat berat yang menurut saya itu tidak bisa dimaafkan. Dan itu kenapa tadi saya sajikan angka CPI, itu kan indeks korupsi kita menurun sejak 2019. Saya kira ada kaitannya dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada waktu itu, yaitu Pak Firly Bahuri. Kemudian tadi Bapak dari PDIP Pak, bagaimana mengukur moral dan etika? Kalau kita orang beragama masing-masing pasti kita punya ukuran moral dan etika masing-masing. Tapi untuk organisasi saya kira kita bisa mendefinisikan, membuat pedoman moral dan etika. Dan KPK setahu saya sudah punya pedoman itu. Tapi yang tadi dipersoalkan adalah bagaimana mengukurnya gitu. Bahwa moralnya naik atau turun gitu. Nah, kita bisa rancang suatu sistem yang bisa dikuantifisir Pak. Jadi kita bikin sama kayak di perusahaan itu bisa kita bikin suatu performance appraisal yang semua yang tadinya itu subjektif bisa kita kuantifisir dan itu bisa kita nilai gitu. Nah, saya kira nanti kalau saya terpilih saya akan mengusulkan ke pimpinan untuk membangun sistem itu supaya kita tidak menilai berdasarkan subjektif. Kita menilai satu jelek atau buruk itu kan harus ada ukurannya gitu. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan Pak Inca tadi, apakah sama kayak wasit di bola yang menggunakan VAR yang tadi yang terkait dengan platform digital?
Platform digital yang saya maksud bukan itu, Pak, tapi yang saya maksud adalah bahwa kita bisa membangun satu sistem pengawasan yang berbasis IT, informasi dan teknologi. Tadi Bapak menyinggung, saya memang mungkin hampir semua perjalanan karir saya ada di audit, Pak. Dan terakhir saya merupakan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan di Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang saya bergerak di perusahaan kripto, pengolah crypto exchange, jadi pedagang aset kripto di Indonesia. Jadi memang saya dekat dengan informasi dan teknologi, walaupun saya background-nya bukan IT, background saya accounting, tapi sekarang saya mengelola suatu perusahaan kripto dan itu sangat dekat dengan teknologi. Nah, platform digital yang saya maksud itu bisa dalam rangka pengawasan dan juga untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Ada yang lucu yang saya perhatikan sekarang, di website KPK itu ada alamat untuk memberikan masukan pengaduan dari masyarakat. Tapi itu masuknya ke website KPK yang dikelola oleh pimpinan KPK. Bagaimana Dewas bisa memastikan dia akan dapat masukan yang bagus dari masyarakat kalau sudah lewat pimpinan dulu gitu. Jadi saya mengusulkan platform digital yang real time itu langsung ke Dewas. Jadi masyarakat yang menyampaikan keluhan atau pengaduan itu Dewas yang terima langsung. Kalau sekarang masuknya ke website KPK, ya pasti disaring dulu oleh pimpinan, yang masuk ke Dewas pasti yang receh-receh lah gitu ya.